Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan nikmat-Nya kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai termasuk golongan umat Rasulullah Muhammad SAW yang nantinya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan untuk menambah amal-amal soleh kita, untuk mengevaluasi dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga usia yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah usia yang penuh berkah, usia yang menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Sumer Al-Hadrami. Beliau wafat di Jakarta ya. Kita sampai pada pembahasan yang kedua, pasal yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Faslun ay hadza faslun. Ini ada suatu fasal fi arkanil imani, di dalam menerangkan tentang rukun-rukun iman. Masih dalam pembahasan tentang dasar-dasar Islam. Sebelumnya telah disampaikan pembahasan pertama adalah rukun Islam. Nah, berikutnya ini akan dilanjutkan dengan rukun iman. Arkanul imani sittatun. Arkanul imani, rukun-rukun iman. Arkan ini adalah jamak taksir ya, jamak taksir. Ketika dia menjadi mubtada dibaca rafa, alamatnya adalah dhammah. Arkanul imani maka diartikan rukun-rukun iman ya, jamak ya. Rukun-rukun iman sittatun, ada 6. Ada 6 rukun iman. Ya, kita mungkin sudah sangat familiar ya. Antu'mina billahi, yang pertama adalah iman kepada Allah. Wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah. Ya, malaikat-malaikatnya Allah. Wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Kinya kembali kepada Allah ini. Wa rusulihi, dan utusan-utusannya Allah. Wa bil yaumil akhiri, ay tu'mina bil yaumil akhiri. Engkau mengimani pada hari akhir. Yang kelima. Kemudian yang keenam, wabil qadari, dan iman kepada qadar. Ya, ketentuan Allah, khairihi, baik ketentuan baik, wa syarrihi, maupun ketentuan yang buruk. Minallahi ta'ala, ketentuan tersebut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi
Syekh Salim ya, yang kita juga sudah dapatkan sejak kita masih kecil ya, mungkin anak-anak juga ya sudah paham, yaitu rukun iman ada 6. Yang pertama rukun iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah wujud, Allah adalah wujud, ya, wujud itu ada. Nah, mengimani Allah ini tentu dengan segala sifat-sifat Allah, baik sifat wajibnya maupun sifat muhalnya. Ya, yang kalau kita dididik oleh guru-guru kita, sifat wajib Allah ada 20. Dan Allah juga mempunyai nama-nama al-husna, ya, asma'ul husna yang jumlahnya 99. Jadi Allah adalah wujud. Ya, Allah adalah ada. Kemudian Allah adalah qidam. Allah wujudnya ya dahulu, tidak ada yang mendahului Allah. Ya. Kemudian baqa, Allah adalah kekal. Ya. Allah maha awal, maha akhir. Awalnya Allah, tidak ada yang mengawali. Ya. Adanya Allah, tidak ada yang mengawali. Ya. Allah ada sebelum apa-apa itu ada, gitu ya. Jadi adanya tidak ada permulaan, ya. Jadi kemudian akhirnya tidak ada akhir, tidak ada pungkasannya, itu Allah. Sedangkan selain Allah itu hakikatnya tidak ada. Jadi yang ada hakikatnya hanya Allah. Selain Allah hakikatnya tidak ada karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita semua ini hakikatnya tidak ada. Ya, karena kemudian diadakan oleh Allah, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi ada. Dan seluruh makhluk Allah itu hakikatnya tidak ada. Karena diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjadi ada. Maka dalam hal ini kita mesti ya di dalam kitab Kasyifatus Saja, ya, karangan dari Imam Nawawi Al-Bantani, ya, syarah dari kitab Safinatun Najah, ya, menerangkan bahwa ada 4 pertanyaan yang mesti kita harus clear tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kemudian kita tidak diracuni akidah kita. Yang pertama adalah ya bahwa ya aina, kemudian kaifa, mata, kam. Ya, ada 4 pertanyaan itu dalam kitab Kasyifatus Saja. Ya, aina yang pertama, di mana? Ya, pertanyaan itu di mana Allah? Maka jawabannya adalah Allah tidak butuh tempat. Jadi Allah tidak butuh tempat karena ya pada hakikatnya semua diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk kalau disebutkan Allah bersemayam di arsy, ya. Ya bukan berarti kemudian Allah bertempat di arsy. Karena arsy itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah menciptakan arsy. Maka sebenarnya Allah tidak butuh arsy. Jadi Allah menciptakan apapun ya sekehendak Allah. Ya, Allah menciptakan apapun itu kehendak Allah. Terserah Allah. Karena Allah maha segala-galanya, maha menciptakan, maha tidak menciptakan, mengadakan, tidak mengadakan tuh itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk menciptakan arsy. Yang besarnya arsy itu sangat besar sekali, ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Arasy-nya Allah itu ibarat padang pasir yang sangat luas, kemudian alam semesta, bumi, langit, seluruh langit, 7 lapis langit itu, dan segala isinya, dan galaksi-galaksinya semuanya, ya, bumi, langit, dan seisinya itu ibarat cincin, cincin di padang pasir. Cincin yang kecil di padang pasir. Kalau itu kita dekat dengan cincin itu kelihatan, kalau kita jauh udah nggak kelihatan lagi itu cincin itu. Ya, jadi arasnya Allah itu padang pasir luas yang kita mungkin melihatnya tidak ada batas barangkali karena terbatasnya pandangan mata kita, ya, saat di tengah padang pasir.
Nah, alam semesta yang berupa langit, bumi, seisinya ini adalah sebesar cincin saja. Maka besarnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memandang bumi aja besar seperti ini, memandang langit besar seperti ini. Itu kalau ditarik terus ke atas sangat kecil itu ya langit bumi. Bahkan tidak ada. Sebutir debu saja lebih besar sebutir debu daripada ya bumi, langit seisinya ini kalau dilihat dari cakrawala alam semesta ini. Maka betapa besarnya arasy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu Allah ciptakan. Jadi kalau Allah tidak menciptakan arasy, ya itu terserah Allah. Ya, maka Allah tidak butuh arasy sebenarnya, tidak butuh makhluk semuanya, tidak butuh. Sehingga Allah ciptakan, Allah adakan, yaitu kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutkan aina, di mana Allah? Apalagi dijawab Allah di bumi, Allah menempat di mana? Enggak. Bumi itu kecil sekali, ya. Bumi itu kecil sekali dibanding semesta alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah meliputi semua makhluknya, baik makhluk yang lembut, kecil, tidak terlihat mata, maupun makhluk yang sangat besar, yang sampai mata kita juga nggak mampu melihat. Jadi Allah meliputi semuanya. Maka kalau di pertanyaan pertama, aina, di mana Allah? Allah tidak butuh tempat. Yang pertama. Karena tempat itu tadi, kalau Allah kehendaki tidak ada, ya tidak ada. Ya. Nah, kemudian arti Allah bersemayam di arsy itu karena bahasa Arab adalah summastawa 'alal arsy di Al-Qur'an itu ya bahasanya adalah summastawa 'alal arsy ya di bahasa apa namanya di bahasa terjemahnya Allah bersemayam istawa di arsy. Tapi kemudian ditakwil oleh para ulama yang ahli tafsir bahwa itu Allah menguasai arasy. Arasy yang sedemikian besarnya itu Allah kuasai. Ya. Begitu. Aina yang pertama. Yang kedua adalah kaifa. Bagaimana? Ini harus clear. Ya. Bagaimana Allah itu? Maka jawabannya adalah laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama ya semisal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita membayangkan apapun di bayangan kita itu tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang kita bayangkan pasti makhluk. Yang kita bayangkan pasti makhluk. Maka Allah tidak seperti yang kita bayangkan. Karena kita nggak mungkin membayangkan yang tidak di luar nalar kita. Yang di nalar kita yang kita bayangkan ya makhluk. Padahal Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi kalau begitu udah nggak usah membayangkan bagaimana Allah, kaifa. Bagaimana Allah? Tidak perlu kita bayangkan. Karena yang kita bayangkan ya makhluk. Allah tidak sama dengan yang makhluk apapun. Jadi yang kita bayangkan bukan itu. Maka kalau kita bayangkan Allah tingginya sekian, semuanya salah. Allah seperti salah semua. Ya. Maka jangan kita tiru-tiru, jangan kita meniru-niru ya golongan yang kemudian menjisimkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ya kita sudah ketahui bagaimana Bani Israel ya mereka penasaran ya meminta kepada Nabi Musa alaihissalam ya kami tidak beriman kepada engkau wahai Musa sebelum kami melihat Allah dengan nampak jelas. Ya. Maka kemudian mereka disambar petir sehingga mereka mati binasa. Yaitu salah satu kisah dari kaum Bani Israel. Bagaimana Allah kemudian mereka ingin melihat Allah secara kasat mata, sedangkan makhluk semuanya itu kecil. Ya. Maka itu adalah tidak mungkin mereka bisa melihat. Nanti saat kita di surga, maka kita akan nikmat yang paling besar adalah nikmat kita melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti di surga. Sekarang ya sudah kita tidak bisa. Yang kita bayangkan bukan itu. Ya. Yang pertama, yang kedua adalah kaifa, bagaimana? Jawabannya adalah tidak ada satupun yang bersemisal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang kita bayangkan ya bukan itu. Maka kita tidak perlu membayangkan Allah seperti apa. Kemudian yang ketiga mata, kapan? Kapan Allah ada, kapan Allah berakhir? Maka Allah al-awwal wal akhir. Allah maha awal yang tidak ada permulaannya dan Allah maha akhir yang tidak ada batasnya. Jadi tidak ada ya.
Yang maha awal dan maha akhir yang tidak ada batasnya itu Allah. Ya. Jadi kemudian Allah itu bukan berarti yang tidak ada kemudian menjadi ada, tidak. Karena adanya Allah sebelum ada itu ada, sebelum hal-hal yang lain itu ada. Jadi mata jawabannya adalah huwal awwalu wal akhir. Kemudian yang terakhir, yang pertanyaan yang keempat adalah kam, berapa? Maka jawabannya Allahul Wahid. Allah adalah Maha Esa, Maha Tunggal, yang tidak boleh ada satupun yang memadani Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha kuasa, Allah Maha cemburu ya kepada hambanya yang kemudian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, Allah tidak terima ya kalau kemudian disamakan atau disekutukan dengan apapun juga. Maka innallaha ya innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dosa yang tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala adalah dosa menyekutukan Allah. Allah tidak mau disekutukan. Maka mereka yang menyekutukan Allah tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala sampai mereka taubat. Jika mereka tidak taubat sampai mati, maka pasti tempatnya adalah neraka. Karena Allah Maha Pencipta. Allah yang menciptakan, kenapa dia yang diciptakan menyembah selain Allah? Allah memberikan rezeki, kenapa dia yang diberikan rezeki menyembah kepada selain Allah yang memberikan rezeki? Gitu. Kalau dosa-dosa yang lain bisa diampuni Allah Subhanahu wa taala jika Allah berkehendak. Jadi ketika seorang berdosa selain dosa syirik, maka jika dia mati belum bertaubat, Allah bisa saja mengampuni dosanya hamba tersebut dengan rahmatnya, dengan kasih sayang Allah. Allah bisa ampuni. Tapi satu-satunya yang Allah tidak akan ampuni kalau dia tidak bertaubat adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia bertaubat? Tentu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Siapa contohnya? Banyak. Contohnya ya Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab sebelumnya adalah syirik kepada Allah. Nah, dia menyembah yang lain, menyembah patung, menyembah berhala. Ya, menyembah, bahkan ada kisah beliau memakan Tuhannya itu. Dia bikin dari roti, kemudian ketika lama dimakan. Maka ketika dia makan Tuhan berarti ya. Ya itu, tapi kemudian Sayyidina Umar bin Khattab masuk Islam, bertaubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud tidak mengampuni dosa syirik kalau dia tidak bertaubat. Tapi kalau bertaubat diampuni Allah Subhanahu wa taala. Abu Sofyan juga syirik kepada Allah awalnya. Khalid bin Walid juga syirik kepada Allah pada awalnya. Kemudian mereka taubat, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak taubat, ya pasti tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi kalau bahasa Al-Quran itu pasti, tidak ada kemungkinan tidak, tapi pasti tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak bertaubat. Adapun dosa selain syirik, maka jika Allah berkehendak, dia belum bertaubat, apapun dosanya, kalau Allah berkehendak, maka kalau tidak berkehendak ya tidak diampuni, tapi kalau Allah berkehendak ya diampuni. Mayyasha itu siapa saja yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya yang Allah tidak akan ampuni adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa malaikatihi, dan malaikat. Yang kedua adalah malaikat. Nah, malaikat ini adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan untuk senantiasa taat kepada Allah. Tidak ada satupun malaikat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak ciptakan malaikat ya dengan memberikannya nafsu. Ya, beda dengan manusia yang ada nafsu, maka dia cenderung untuk melenceng, tapi malaikat tidak ada yang melenceng. Malaikat diciptakan tanpa punya bapak, punya ibu, seperti kita. Diciptakan tidak butuh makan dan minum seperti kita, tidak juga kemudian beranak ya, atau diperanakkan, malaikat gitu. Jadi Allah punya makhluk malaikat tidak butuh makan, bisa hidup tanpa prasyarat seperti manusia dan hewan dan seterusnya. Jadi itulah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita harus yakin bahwa Allah menciptakan malaikat. Malaikat itu ada. Dan malaikat punya derajat-derajat ya tersendiri. Ada malaikat yang paling mulia, ya, di antara para ulama itu menjelaskan meskipun berbeda-beda, tapi jumhur kemudian menyatakan malaikat Jibril adalah yang paling mulia. Jibril, Mikael, Israfil, Israil. Kemudian 10 malaikat itu Jibril, Mikael, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, Malik. Itu yang kita hafalkan nama-namanya. Selain nama-nama 10 malaikat itu, Allah punya malaikat yang jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Dan besar malaikat sangat besar sekali. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, malaikat Jibril pernah menampakkan wujud aslinya, sayapnya ada 600, setiap sayap itu bisa menutupi ya antara langit dan bumi. Satu sayap, padahal sayapnya ada ratusan malaikat Jibril. Wujud aslinya sangat besar sekali. Baru malaikat Jibril. Ya, belum lagi malaikat yang namanya malaikat Hamalatul Arsy yang memikul arasnya Allah yang sangat besar tadi. Ada 4 malaikat yang memikul arasnya Allah, malaikat yang sangat besar sekali, yang jarak antara telinga sampai pundaknya itu 700 tahun. Ya. Jarak antara telinga dan pundaknya kalau dilalui manusia 700 tahun. Baru telinga sampai pundak, belum kepala sampai kaki. Ya, ibaratnya begitu, belum atas sampai bawah. Itu yang memukul arsy, sangat besar sekali. Dan jumlah malaikat sangat banyak yang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Ya, ada malaikat pemukul arsy, ada malaikat yang mendoakan orang setiap sholat. Ya, ada orang malaikat yang mendoakan ketika ada orang yang mengaji, ya, menunggu sholat itu ada malaikat yang mendoakan itu. Ada malaikat mulia, malaikat punya derajat tinggi, ada malaikat awam. Malaikat awam ya kayak manusia kita gitu ya, ada derajat nabi, rasul, para nabi, kemudian para sahabat, ya, para wali dan awam. Malaikat juga demikian dan jumlahnya sangat banyak. Dan mereka semua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak punya bapak dan tidak punya anak, tidak punya ibu. Malaikat itu. Dan kita wajib yakin malaikat itu ada. Jumlahnya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Jadi kalau kita berada di tengah-tengah makhluk Allah, maka kita sangat kecil sekali. Yang ketiga adalah kitab-kitabnya Allah, yaitu ada yang diturunkan kepada Nabi Zabur, yaitu adalah kitab Nabi Zabur. Nabi Daud adalah kitab Zabur, kemudian Nabi Musa adalah kitab Taurat, kemudian Nabi Isa adalah kitab Injil. Mohon maaf, tadi sempat terpental ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan tadi sampai di kitab-kitab Allah. Iman yakin bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya. Ya, yang kita yakini kitab Taurat kepada Nabi diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud, kemudian kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Keempat kitab itu adalah benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kitab itu Allah juga turunkan suhuf-suhufnya, yaitu diantaranya kepada Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun kitab-kitab tadi Taurat, kemudian kitab Zabur dan kitab Injil, ya, itu sudah mengalami perubahan. Siapa yang berubah itu? Yang berubah adalah tangan-tangan jahil, ya, yang tidak bertanggung jawab. Kita tahu dari mana? Dari informasi Al-Quran. Wa yuharrifunal kalima amma mawadhi. Kitab-kitab itu telah diubah oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya, tetapi
ya tetap sebagian besarnya masih orisinil. Jadi kalau sedikit saja dirubah itu sudah dirubah namanya. Sedikit saja dirubah kata-kata atau ditutup atau dihapus satu kalimat saja maka itu sudah dirubah. Tapi sebagian besarnya masih ya orisinil ya. Tetapi Al-Qur'anul Karim tidak ada satupun yang bisa merubahnya. Tetap orisinil ya, tetap asli dari semenjak Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. Karena Allah yang menjaganya melalui manusia-manusia yang dipilih Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat sensitif, satu saja huruf ditambahkan dalam Al-Qur'an pasti kelihatan, pasti ketahuan. Satu saja harokat dirubah pasti ketahuan ya. Mereka yang hafal Quran banyak, mereka yang paham Al-Quran banyak sekali. Begitu melihat teks dalam Al-Quran ada perubahan, pasti ketahuan. Ya. Sehingga Allah jaga Al-Quran itu, satu huruf saja nggak akan bisa masuk, satu huruf saja nggak bisa dicabut, harokatnya juga tidak bisa diganti, bunyinya juga tidak bisa diganti. Semua mutawatir, semua ada riwayatnya. Meskipun bacaan ada sekian bacaan qiraat, semuanya sambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW dengan sanad yang kuat. Ya, jadi satu-satunya kitab yang orisinil adalah Al-Quranul Karim. Sedangkan kitab yang lain sudah berubah, tapi kita tetap yakin kitab-kitab tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kitab Injil itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bayangkan saja misalkan itu ada versi bahasa-bahasa yang macam-macam. Ya, itu bagaimana itu bacanya gitu ya. Di Al-Qur'an tetap ya bahasanya bahasa Arab, dibaca siapapun bisa ya. Dari mulai orang Arab sampai orang Jawa atau orang yang lain ya membaca Al-Qur'an tetap sama. Kemudian yang keempat adalah utusan-utusannya Allah. Nah, utusan-utusan Allah ini itu ya para nabi, para rasul itu diterangkan oleh para ulama, para nabi jumlahnya 124.000 dan rasul jumlahnya 313. Tapi kita tidak tidak tahu, tidak wajib mengetahui semua nama-namanya. Yang wajib kita ketahui namanya hanya 25 rasul saja. Di antara 25 rasul tersebut, ya, 5 di antaranya adalah Rasul Ulul Azmi. Mereka yang punya martabat yang paling tinggi. Dan di antara martabat 5 tersebut, urutannya adalah, ini di kitab Syarah Safinatun Najah dijelaskan, yang pertama Rasulullah Muhammad SAW dan beliau ya adalah terbaik, makhluk terbaik, mendahului atau melebihi dari malaikat-malaikat mulia. Itu Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam. Yang kelima adalah Nabi Nuh alaihissalam. Urutannya begitu. Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. 5 itu yang paling tinggi, makhluk-makhluk yang Allah pilih, melebihi dari para malaikat-malaikat yang mulia, melebihi malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Maka setelah itu para malaikat mulia, kemudian para rasul, para nabi, dan kemudian para awam malaikat, baru kemudian para sahabat, para wali dan seterusnya, sampai kita, sampai orang awam. Ya, maka yang terbaik adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wabil yaumil akhiri, beriman kepada hari akhir. Mulai dari dibangkitkannya seluruh manusia dari kuburnya, kemudian dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya, itu yang memulai yaumul kiamah itu, dibangkitkan, kemudian dikumpulkan dalam padang mahsyar, disebut padang mahsyar, semua berkumpul di sana, ya, dalam kondisi masing-masing, ashtata, bermacam-macam, tergantung amalnya. Ya, mereka ya kalau yang amalnya baik ya akan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang amalnya tidak baik ya akan kepayahan sekali.
kepayahannya ya yang dialami orang-orang kafir di hari kiamat itu terasa sangat lama. Ya, menunggu terasa mereka dirasakan sangat lama, ratusan tahun, ya. Tetapi bagi kaum muslimin yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu menunggu tidak terlalu lama. Jadi lama tidaknya itu memang tergantung praktek, ya. Kalau orang kafir menunggu di padang mahsyar itu sangat kepayahan, ya. Tapi kalau orang beriman dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya nanti akan ada yaumul mizan, ya, ditimbang seluruh amalnya. Kemudian nanti sampai penentuan ya, masuk surga atau kemudian masuk neraka. Disitulah pemukiman hakikat pemukiman kita. Nanti kita bermukim di mana? Ya, terakhir kita apakah bermukim di surga atau bermukim di neraka. Batasnya tidak ada batasnya. Ya, batasnya tidak ada batasnya dan luasnya ya Masya Allah ya. Ada tingkatan-tingkatan surga. Ya, kalau surga itu adalah tingkatan-tingkatan yang disebut darajat, tingkatan-tingkatan ke atas disebut darajat. Kalau neraka adalah tingkatan-tingkatan ke bawah yang disebut darokat. Darajat, darokat. Bedanya jim sama kaf. Darajat itu naik ke atas, darokat itu turun ke bawah. Paling tinggi adalah surga, ya, surga ini. Saya lupa surga apa ya, yang paling tinggi ya. Surga Firdaus ya, Masya Allah ya. Surga Firdaus itu yang paling tinggi. Surga Firdaus itu ada satu komplek yang dinamakan wasilah. Tempat yang paling tinggi di surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Itu hanya Rasulullah Muhammad SAW yang sampai ke wasilah tersebut, tempat tersebut. Makanya kita kalau selesai azan membaca doa, Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Rasulullah menginginkan wasilah itu dan kita terus mendoakan agar Rasulullah SAW mencapai tempat itu. Tentu akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di wasilah. Yang kita tidak sampai ke sana ya. Kemudian tingkatnya di bawahnya ada surga Aden dan seterusnya. Neraka paling bawah adalah neraka Jahanam. Ya, yang dalamnya neraka itu disebutkan dalam hadis kalau batu dilempar maka 70 tahun baru sampai di bawah itu. Itu jurangnya neraka sedalam itu. Ya, sebesar itu. Semuanya pasti bisa menampung makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang namanya manusia dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian neraka dijaga oleh malaikat, ya, malaikat mungkar, bukan ya, malaikat Malik yang menjaga neraka, yang tentunya tidak merasakan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan bahwa api itu panas menyiksa, tapi tidak bagi malaikat Malik, ya, malaikat yang ditugaskan Allah untuk menjaga neraka. Itu tidak merasakan panasnya api neraka. Tapi kalau orang-orang yang disiksa Allah Subhanahu wa taala tentu merasakan yang siksaan api neraka. Itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Dibedakan antara qada dan qadar, ya. Salah satu yang menerangkan kepada kita di kitab Kasyfatus Syaja adalah qada itu ketentuan Allah sejak zaman azali dan qadar adalah kemudian perwujudan dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah ada ketentuan Allah sebelum menciptakan langit bumi seisinya, Allah sudah tentukan semua makhluknya. Ya, semua ketentuannya sudah Allah tentukan di zaman azali. Jadi sudah by data, ya. Jadi Allah ciptakan al-qalam, kemudian dengan qalam itu ya tertulislah ya nasib-nasib makhluknya, termasuk kita semuanya sudah ada datanya semua dan kita menjalankan data-data itu. Jadi ternyata Allah ciptakan data sebelum Allah ciptakan makhluk yang namanya manusia dan semuanya di bumi langit seisinya ini. Jadi Allah ciptakan itu dulu, baru kemudian Allah ciptakan langit bumi, kemudian manusia seisinya ini. Baik itu takdir baiknya Allah Subhanahu wa taala maupun takdir buruknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita
dengan percaya kepada takdir ini, kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul ketenangan dalam hati kita. Ya, bahwa ketentuannya sudah ada. Bagaimana kita ditentukan ajal kita, sudah ada ketentuannya. Ya, bagaimana kita ditentukan rezeki kita, sudah ada ketentuannya. Nasib baik buruknya kita sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita adalah menjalankan, berikhtiar dengan sebaik-baiknya. Misalkan kita kemudian jatuh miskin, ya, gagal dan sebagainya, ya, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting usaha sebaik-baiknya. Jangan tanpa usaha kemudian gagal menyalahkan Allah, ya. Yang wajib bagi kita adalah ikhtiar, berusaha sebaik-baiknya, menggapai sebaik-baiknya, dan kemudian semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya. Ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pembacaan kitab Safinatun Najah pada pembahasan rukun iman ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengkaruniakan kepada kita ya keimanan yang baik, keimanan yang benar, sehingga kemudian membawa kita selamat baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik.